Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Perkenalkan saya nama Ayep Saifuddin SPDI. Saya ASN Provinsi Jawa Barat yang bekerja sebagai guru di unit kerja SMA Negeri 1 Rajagaluh. Perkenalkanlah pada kesempatan kali ini saya berbagi mengenai pemecahan masalah pembelajaran mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Hal yang ingin saya kemukakan yaitu upaya mengatasi kesulitan tercapainya tujuan belajar untuk hasil belajar yang tuntas. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Nah, deskripsi permasalahan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dalam proses belajar mengajar, kesuksesan sebuah proses pembelajaran diukur pasti dari ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah mungkin Bapak dan Ibu guru kemukakan pula dalam RPP maupun indikator pencapaian kompetensi. Pembelajaran matematika peminatan di kelas, tidak sedikit siswa yang acap kali tidak mengerti ya tujuan belajar dari kompetensi dasar yang kita ajarkan. Yang mana pada ujungnya ketika siswa tidak mengerti tujuan belajar, maka pada ujungnya gagal dalam memperoleh nilai yang tuntas. Dalam pembelajaran di kelas, berdasarkan observasi saya, siswa masih terlihat ogah-ogahan dalam belajar. Seperti siswa sering bercanda saat belajar, kurang fokus saat mengerjakan latihan, bahkan tak jarang tidak menyerahkan tujuan, bahkan tidak jarang menyerahkan tugas kepada guru. Nah, mungkin beberapa indikator ini adalah karena mereka tidak mengerti tujuan yang ingin dicapai. Karena tidak mengerti tujuan yang ingin dicapai, maka nanti jalannya mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan saat di kelas. Seperti kelasnya tidak serius, bahkan tidak mengerjakan latihan, ataupun tidak menyerahkan tugas kepada guru. Nah, ini berdasarkan hasil observasi, dalam hal ini saya membuat angket, yaitu angket awal dan angket akhir, didapatkan data sebagai berikut. Resum angket awal hasil angket dari kelas 12 MIPA 1, kebetulan saya mengambil contoh kelas 12 MIPA 1. Ini ada 5 pernyataan dan ada beberapa jawaban. Matematika adalah pelajaran yang mudah, ternyata yang menjawab ya hanya 16 dari 36. Yang menjawab 20 tidak ya. Saya merasa fokus di kelas, yang menjawab ya 18. Saya tahu tujuan belajar, yang menjawab hanya 12. Yang tidak tahu 24. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, yang mengumpulkan tugas tepat waktu cuma 17 atau sekitar separuhnya. Saya merasa puas dalam ulangan harian, hanya 14 ya. Berarti ada nilai-nilai yang kecil ya dari pernyataan-pernyataan ini. Nah, dari tabel dan grafik juga bisa kita lihat ya, ternyata siswa yang tahu tujuan belajar, menganggap matematika yang mudah, dan merasa puas dalam menilai ulangan harian hanya sedikit ya, hanya sedikit. Lebih banyak yang tidak tahu, lebih banyak yang tidak puas dalam pembelajaran. Itu angket awalnya ya. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kita harus mencari akar permasalahannya. Akar permasalahannya di sini karena siswa masih sering tidak fokus saat proses belajar mengajar. Siswa masih kurang memiliki rasa tanggung jawab di kelas maupun dalam penugasan. Siswa masih belum mampu beradaptasi dengan perubahan pola belajar ya, karena mungkin kan pada kesempatan yang lalu mungkin anak-anak biasa belajar dengan berbagai media ya, terutama belajar dari internet. Sekarang dihadapkan dengan pola belajar yang sudah mulai luring ya, sudah mulai belajar tatap muka secara full, jadi ada adaptasi yang harus dilakukan. Lalu ada juga siswa tidak tuntas dalam mengerjakan tugas dan latihan. Nah, alternatif solusi yang saya tawarkan dan saya sudah lakukan diantaranya adalah membuat bahan ajar yang disertai tujuan pembelajaran. Jadi, dalam membuat bahan ajar, pertama kita tulis dulu babnya, kalau saya biasanya, lalu ditulis dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini nggak usah berpikir Bapak Ibu Guru ya, ini tinggal copy paste dari RPP yang kita buat. Membuat rangkuman dan lembar kerja materi dalam bentuk yang sederhana. Jadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran kadangkala kita sesuai ego ya, ingin membentuk soal yang susah, yang sulit, soal yang hot gitu ya. Tapi untuk
mencapai tujuan, ya tidak harus soal-soal semacam itu, bisa dibentuk lirik soal yang sederhana. Lalu yang ketiga, guru membuat suasana kelas yang menyenangkan dan tidak tegang. Supaya apa? Supaya anak bisa fokus ya. Memberikan penjelasan pentingnya bertanggung jawab dalam keseharian, dari perilaku maupun beban pelajaran yang berupa tugas, pekerjaan, dan penyelesaian soal yang diberikan guru. Yang terakhir, memotivasi dan memberi kesempatan siswa dalam berpendapat atau mengkomunikasikan solusi yang ditemukan. Nah, itu diantaranya beberapa alternatif solusi agar anak tahu dalam tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, hasil pemecahan masalah, suasana kelas menjadi rileks dan belajar bisa dilaksanakan dengan serius, tapi juga tetap santai gitu ya. Siswa dapat mengkomunikasikan tujuan pembelajaran serta indikator dalam pencapaian tujuan. Kenapa ini bisa dikemukakan sebagai hasil? Karena tadi ya, setiap materi pembelajaran selalu ada tujuannya, dan tujuan itu selalu dikomunikasikan, baik oleh siswa kepada siswa, baik guru kepada siswa, maupun secara gabungan. Siswa lebih tampak antusias dalam menyelesaikan penugasan, bahkan dalam kuis ataupun dalam penilaian harian maupun penilaian bab. Karena apa? Karena siswa sudah tahu tujuan, sudah tahu indikator ya. Jadi mereka dalam belajar harus mencapai ke sana. Jadi ketika ada kuis maupun penilaian mereka tampak antusias. Karena apa? Untuk memenuhi indikator yang sudah diberikan. Nah, itu ya di antara indikatornya. Nah, ini resume angket akhir ya. Kalau tadi angket di awal, ini angket akhir. Ini sebelum pembelajaran dengan alternatif solusi dan ini sesudah. Tampak di sini bahwa yang tadinya menganggap matematika pelajaran yang mudah, tadinya hanya 16 orang, sekarang naik menjadi 23 orang. Terus siswa yang fokus di kelas tadinya 18 menjadi 22 orang. Yang tadinya tahu tujuan belajar hanya 12, sekarang meningkat menjadi 25 orang. Yang mengumpulkan tugas tepat waktu tadinya cuma 17, sekarang naik ya jadi 28. Yang merasa puas dalam ulangan harian tadinya 14, sekarang alhamdulillah menjadi 30. Nah, itulah alhamdulillah ada perubahan dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu Bapak dan Ibu guru dimanapun berada untuk sama-sama mengembangkan potensi dan menjadikan Jabar juara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.